Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bil khusus keluarga besar almarhum Bapak Sidam ya, Bien Buang, Haji Buang ya, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmatin dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita sudah bisa kumpul bersama, bersilaturahmi. Mudah-mudahan menjadi sebab mudahnya rizki, banyaknya juga barokahnya, serta umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan tawasul, juga Quran khususnya surah Yasin ya, serta doa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya orang tua kita, mertua kita sama aja ya. Jadi jangan dibedain tuh orang tua mertua. Jangan bahasanya, lah mertua ini tuh ya. Boleh, sama aja. Orang tua mertua sama aja. Jadi makanya mertua itu nggak ada bekasnya. Jadi jangan bekas mertua noh, nggak boleh tuh. Sama aja. Iya, nggak ada istilahnya bekas mantu gua no ya. Nggak ada ya. Ya sebab walaupun udah pisah juga itu nggak batal. Gitu ya. Ya termasuk mertua sama itu. Nah, gitu ya. Alhamdulillah itu. Terlebih lagi pastinya pahala ya disampaikan tadi tuh, diampuni ya dosa-dosa orang tua mertua yang sudah meninggal ya, dan saudara-saudara kita pastinya. Insya Allah kita juga nanti dapat, kalau memang kita sekarang ini suka peduli dengan ahli kubur, nanti orang-orang setelah kita juga peduli lagi gitu ya. Dan itu sangat kita perlukan gitu ya. Nah terutama ya pastinya pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Dan pada kesempatan ini saya akan sampaikan tentang keutamaan atau keuntungan baca Yasin nih, supaya semangat ya. Ah iya, insya Allah setiap kajian ini berjudul. Jadi untuk kesempatan ini judulnya keutamaan atau keuntungan baca Yasin. Tujuannya supaya termotivasi, kalau bahasa kampungnya mah semangat lah gitu ya. Nah diantaranya keuntungan ataupun keutamaan membaca surah Yasin, insya Allah rezeki kita dilancarkan. Oh. Iya, ketahuan jasa ya. Tapi beri usaha, jangan bahasanya rezeki lancar nggak ada usaha, syariatnya gitu ya. Tuh, jadi kudu ada syariatnya, hakikat memang Allah ya. Nah gitu, kalau lancar makanya enak ya, walaupun usahanya kecil, tapi kalau lancar apa? Enak lah pokoknya mah. Tapi kalau nggak lancar, walaupun usahanya gede, malah bangkrut ya. Nah itu makanya kudunya mah nih baca Yasin ini bukan malam Jumatan doang, tuh habis maghrib daripada nganggur, yang nungguin Isya, mantak apa? Yang nggak lama sih ya.
Tuh. Jadi yang bagus mah setiap malam itu baca Yasin. Ya bahkan kalau kita baca malam itu ketahuan dah malam itu kita dosa diampunin. Ya gitu. Nah yang kedua, keuntungan atau keutamaan baca Yasin insya Allah mendapatkan kebarokahan. Apa tuh barokah? Barokah mana? Sedikit aja cukup, banyak apalagi. Itu kan kalau barokah matahari walaupun hasilnya dikit cukup ya, atau apalagi banyak. Tapi kalau nggak barokah, jangankan sedikit, banyak itu repot aja, habis-habisan aja ya. Coba dah, umpamanya gaji sebulan 5 juta katakan. Masuk ke rumah sakitnya tiap minggu. Banyak ganti darah ya, apa namanya pas itu. Iya, transplantasi darah gitu ya. Sekali itunya umpamanya katakanlah 2 juta ya. Kekurangan tuh. Alhamdulillah ya kita ya. Jadi kalau berkah enak. Nah, jadi kesononya juga keluarga-keluarga juga enak diarahkannya gitu. Ya sebab memang yang namanya keberkahan mah yang paling utama itu dekat ke Allah untuk ibadah gitu. Sebab kadang-kadang ada orang dia nggak habis-habis hartanya mah gitu ya, banyak dan penghasil juga gampang gitu. Tapi ya itu kadang-kadang keluarganya susah pada nggak mau ibadah gitu. Nah itu kan sangat disayangkan ya. Makanya kita mah alhamdulillah. Nah kemudian yang ketiga insya Allah ya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting nih. Karena walaupun tuh orang kaya bahkan banyak amalnya, kalau nggak dapat ampunan mah sangat disayangkan. Kan kita kalau udah diampuni berdosa enak kesononya ya. Tapi kalau nggak diampunin, walaupun umpamanya dia kaya sekali lagi, bahkan tadi ibadahnya banyak, tetap aja. Kan kalau nggak diampunin nanti kesononya di akhirat mah nggak ke surga kan neraka ya. Ya syukur-syukur sih ke surga, tapi kalau nyangkut dulu mah kan gak enak juga gitu. Tuh. Jadi itu yang ketiga ya tentang keuntungan membaca Yasin ini saya ambil dari beberapa hadis kesimpulannya ya. Kemudian yang keempat, insya Allah mempermudah sakaratul maut. Tahu sakaratul maut? Cabut nyawa ya. Nah itu kan dalam riwayat rasa sakitnya sakaratul maut itu ya sebagaimana yang dialami oleh Nabi Idris alaihissalam seperti disayat hidup-hidup. Bagaimana tuh? Coba aja jajal disilat gitu ya. Kan Nabi Idris udah pernah ngalamin meninggal. Ya, Nabi Idris mati udah, ke neraka udah. Sekarang di surga udah gak mau keluar. Enak ya. Tapi udah menempuh berbagai proses sebab kan untuk masuk surga itu kudu mati dulu. Makanya kalau ditanya mau masuk surga enggak, pasti semua pengen ya, mau ya. Tapi begitu ditanya matinya, dinanti dulu mati mah gitu kadang-kadang. Padahal mah syarat masuk surga kudu mati dulu. Gitu. Mau nggak masuk surga? Matinya, nah itu ya. Nanti dulu. Nah ini, gitu ya. Nah makanya itu kalau orang-orang yang suka kadang-kadang susah ya matinya ya. Bacain Yasin. Tuh, insyaallah. Kalau seandainya udah berkali-kali belum juga meninggal tuh ya, capek. Nah itu bacain sebagai pamungkasnya surat Ar-Rodu. Tahu surat Ar-Rodu? Kan Ar-Rodu mah artinya juga geledek. Ya. Jadi itu kalau yang udah 2-3 kali dibacain Yasin, belum mati-mati gitu ya. Kan kasihan orang sakaratul maut kasihan. Nah itu bacain surat Ar-Rodu ya. Nah itu bagus ya. Memang yang namanya mati walaupun sakit ya. Tadi seperti disayat-sayat bahkan seperti 300 tebasan pedang. Kalau memang dia umpamanya husnul khotimah karena udah digambarin sorga,
itu nggak kerasa, bahkan senyum. Tuh, makanya kadang-kadang ada orang yang les gampang, bahkan senyum ya. Tuh. Dan biasanya yang banyak ini, yang senyum itu bangsa orang-orang yang mati syahid tuh. Kelihatannya sih memang sadis ya, seperti di Palestina tuh. Kadang-kadang itu matinya karena dibom. Tapi kok ininya senyum gitu ya. Nah itu memang walaupun kesannya sadis, menyakitkan, itu hakikatnya nikmat. Makin sadis, makin nikmat. Karena apa? Udah digambarin sorga. Jadi gak kerasa. Kalau udah digambarin sorga mah gitu, udah enak aja. Gitu ya. Makanya itu ya takutnya nanti maupun kita takut gak ada yang ngebacain. Kalau memang kitanya udah ngebacain mah ya mudah-mudahan. Jadi sakarat mautnya gampang gitu ya. Nah kemudian selanjutnya keuntungan atau keutamaan membaca Yasin, insya Allah terhindar daripada siksa kubur. Nah nih kita renungkan kubur ya. Kita pikirin. Kubur itu sempit, benar. Gelap. Terus sendirian. Segitu udah sempit. Kalau disiksa lebih sempit lagi. Bahkan sendirian menakutkan. Itu kalau amalnya jelek, ya, itu yang nemeninnya menakutkan. Sebab yang namanya dikubur mah itu amal kita. Kalau bagus, amal kita menyenangkan. Jadi dikubur juga betah, nggak kerasa. Orang sana kan nggak kerasa ya. Iya, walaupun lama juga gitu, betah, nggak kerasa kan. Tapi kalau amalnya jelek, naudzubillah, itu yang namanya serem, menakutkan. Jangankan lama, sebentar juga kan nggak betah ya. Sedangkan yang namanya mati ini dikubur ini lama nungguin hari kiamat coba. Tuh, makanya iya transit istilahnya gitu ya. Nah itu apalagi tadi kalau sampai disiksa, naudzubillah. Makanya kalau ingin terhindar daripada siksa kubur, diantaranya itu rajin-rajinlah membaca surat Yasin, insya Allah tuh ya. Iya. Kemudian keutamaan membaca Yasin, insya Allah itu akan memperoleh seperti orang pahala orang yang bersedekah. Jadi kalau memang kita miskin, belum bisa sedekah kayak orang-orang kaya ya, nah udah dengan baca Yasin itu hakikatnya sudah sedekah. Tapi jangan mentang-mentang baca Yasin nggak mau sedekah lagi. Jadi intinya mah orang kaya baguslah baca Yasin ya. Atau yang baca Yasin kalau ada mah sedekah. Dan sedekah ini jangan nungguin kaya ya. Kalau nungguin kaya mah itu pasti ketika kayanya nggak bisa, pelit biasanya. Jadi belajar barahan ini, syukur ini dari kita sedikit gitu ya. Nah kan ada hadis yang terjemahannya siapa orang yang belum bisa mensyukuri dari yang sedikit, itu nggak bakal bisa mensyukuri yang banyak. Ya, jadi jangan bahasanya saya mah mau sedekah juga nanti kalau udah kaya, bohong. Itu nggak bakal bisa. Ya bahkan makin banyak makin sayang. Iya, ya gitu dia. Bahkan untuk bisa banyak nih ya, itu harus disyukurin yang sedikit. Bagaimana bakal banyak kalau yang sedikit nggak disyukurin? Jadi intinya mah yang namanya syukur mah itu sebagai pembuka penarik nikmat berikutnya. Makanya di dalam Al-Quran itu la in sakartum lazidanakum ya. Jadi kalau kalian bersyukur nikmat nih, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat ya segala-gala ya, dengan ibadah pastinya ya, itu insya Allah ditambahin kesehatan, harta gitu-gitu ya. Nah tapi kalau nggak disyukuri, naudzubillah, tinggal tunggu aja. Bahkan yang namanya sedekah nih, itu dalam hadis ya, setiap pagi 2 malaikat turun nih, setiap pagi nih. Jadi malaikat yang satu nggak doanya gini, kalau bahasa kita nyaman ya, ya Allah berilah ganti orang yang infak atau sedekah. Yang satunya bagus kan itu mah ya, jangan takut tuh makanya. Kalau kita sedekah tinggal tungguin aja balasannya ya. Itu kan sekurang-kurangnya 10 kali lipat. Kalau kita umpamanya sedekahnya 1000, balasannya 10.000 sekurang-kurangnya itu. Tapi kalau umpamanya dia itu enggak sodako di hari itu kata malaikat yang satunya,
Ini malaikat yang doanya manjur ini Bu Bay nih. Apa kata malaikat? Ya Allah, berilah kehancuran bagi orang yang gak sedekah. Makanya kalau orang pengen ditambah rizkinya, diganti bahkan ditambah, itu kudunya prinsipnya pokoknya mah nggak ada hari, nggak ada pagi tanpa sedekah. Perbanyak lah. Iya, minimal pokoknya kudu standar gitu ya, terus-terusan. Nah, makanya di rumah itu kudu punya kotak amal. Ataupun kalau emang sering keluar mah, kayaknya tuh di jalan kayak 1.000, kayak 2.000. Yang penting mah bukan gedenya ya, terus-terusannya. Gitu. Lebih baik dia seminggu katakan kalau sehari 2.000, kalau seminggu berapa? 14.000. Masih lebih baik yang 14.000 daripada dia sekali ngasih 20.000 seminggu sekali. Padahal kan nominal mengganti 20.000 ya, nominalnya mah. Tapi ternyata itu bagusannya mah adalah yang 22.000 walaupun iya yang penting setiap hari. Apa sebabnya tadi tuh? Dengan sedekah tiap hari, jadi dapat 2 malaikat yang bagus tadi tuh ditambahin dan terhindar daripada kutukan malaikat. Ya, walaupun dia umpamanya pada hari umpamanya seminggu sekali dapat, tapi itu selama sekali lagi selama 6 hari itu dia kosong. Iya, jadi makanya lebih baik setiap hari walaupun sedikit daripada ya banyak tapi sekali doang. Nah mungkin kalau tukang dagang mah bisa diatur ya, kan ya tiap hari itu. Nah pertanyaannya sekarang kalau karyawan itu kan bulanan gajinya, bagaimana tuh? Iya, gimana solusinya? Ya atuh udah, jadi ini siapin aja tuh, umpamanya begitu gajian, kalau memang dia mau sedekahnya per hari 2.000 ya, atau 5.000 gitu ya. Nah itu diinin aja, jangan ditaruh itu dulu, disiapin itu sengaja buat sedekah. Jadi jangan sekaligus, umpamanya sekaligus jangan lah gitu ya. Jadi setiap hari walaupun sedikit tuh tadi lebih utama daripada banyak tapi sekali doang. Sebab memang bagusnya dapat sehari, dapat 2-nya. Sedangkan yang lain itu dia kena kutukan. Tuh ya, makanya sekali lagi ya sebagaimana saya udah diamalkan ya udah puluhan tahun, saya mah di rumah punya kotak amal. Ya, kotak amal. Apa sebabnya? Sebab kalau di kotak amal mah kita nggak kelihatan pagi, siang kelihatan, oh belum diisi gitu ya. Tapi kalau kita umpamanya ngarepin, lah saya mah keluar aja ini. Nah itu kalau yang keluar, kalau yang enggak kan nggak bisa sedekah ya, kalau nggak ada kotak amal ya. Nah seandainya yang keluar nih, katakan kerja tiap hari, nah harapannya, no di jalan ono adanya suka mintain amal. Ya, nah dia ini niatnya mau ngasih. Tapi begitu ngambilnya susah. Iya, baru lewat kan naik motor ya, susah kan gitu ya. Iya, nggak bakalan dari rumah sengaja disiapin gitu ya, nggak bakalan ya. Iya pasti. Kenapa? Wah, kalau yang itu berhenti sampai kadang-kadang baru jalan ya, susah amat. Akhirnya keliwat, nggak jadi ya. Iya. Iya, niat udah dapet sih, tapi tetap aja belum itu, belum jadi ya. Nah, ataupun gini, barang kecabut ya sebelum lewat ya, itu duit. Ada kan niatnya kan sekarang mah 5.000 baru sama 100.000 bersama ya. Iya untung itu ngelihat deh ya, kalau nggak ngelihat nyesel itu. Mau ngasih gocengannya dikasih 100.000 ya, nyesel. Di sekarang waktu duit 5.000 kayak 100.000, duit 2.000 kayak 50.000 sekarang mah ya. Masya Allah itu ya. Ya sekarang makanya tuh kalau kita ngoleksi duit 2.000-an tuh ya, itu kelihatan sekilas mah udah kayak wow 50.000-an itu. Begitu ya. Tuh jadi itu kadang-kadang mah tujuan mau ngasih goceng barang yang kelihatan 100.000 nggak jadi lagi aja. Ya kan? Tuh begitu. Bedanya ya. Iya. Nah makanya tadi disiapin nih. Ya terus bagaimana katanya, emang di rumah juga masuk sedekah masuk. Nanti kalau udah banyak mah itu kita kirim. Umpamanya nih mushola mana yang membutuhkan, ya. Umpamanya majelis salim mana yang membutuhkan atau masjid mana yang membutuhkan, itu sebulan sekali kita kasih gitu. Sebab kalau sengaja sehari 2.000 atau goceng apa entah sendiri gitu ya. Nah jadi caranya begitu tuh. Jadi harta ini
Kalau pengen kekal, kalau pengen memang sesungguhnya tuh ya, jadi bakalannya milik kita, itulah yang disedekahin. Tuh, kalau yang kita baru punya mas sekarang, itu mah bukan punya kita sesungguhnya. Jadi harta yang sesungguhnya nih yang bakal kekal ya. Ya itu yang udah disedekain. Kalau disedekain mah harta yang sedikit jadi banyak, harta yang tadinya dunia itu panak rusak itu jadi kekal gitu ya. Itu yang menentukan mah. Tuh, kalau seandainya yang kita sisain mah nih, umpamanya ya, dia hartanya mah nggak habis 7 turunan nih ceritanya. Itu walaupun kaya, kalau memang dia itu apa namanya mati, udah habis rezekinya, mati. Bener kan? Ada orang ceritanya, nih hartanya nggak habis 7 turunan. Kalau udah habis rezekinya mau mati. Sebaliknya nih, padahal itu orang miskin ya. Iya. Tapi karena dia itu hidup, pasti ada rezekinya, ketemu aja. Tuh, jadi yang namanya rezeki mah nih yang udah dimakan, yang udah diminum, yang udah dipakai itu rezeki. Tuh, tapi kalau yang sisa mah itu mending kalau yang ditinggalinnya ngerti ya, ngebagi-baginya benar, amanah. Tapi kalau enggak, apalagi sampai ribut nih ahli waris gitu ya, itu jangan dikira nggak nyampe ke orang tua yang dikubur. Makanya nih ya, hati-hati kalau ada sama keluarga, jangan salah paham sehingga ribut itu bisa nyampe ke ahli kubur ya. Sangat kasihan sekali. Iya, ya kudu benar, kudu jujur gitu ya. Dan insya Allah ya mungkin terakhir nih ya, sebelum masih banyak tentang keutamaan baca Yasin, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Memang kerasa ya, ini secara jujur ya, kebahagiaan ini susah, nggak bisa diukur dengan duit. Kalau senang iya, senang dengan kekayaan bisa, tapi kebahagiaan nggak ngejamin. Sebab kebahagiaan mah di hati. Nah mungkin kita ngerasain yang tadi antara sebelum Yasinan dengan sudah Yasinan ya, beda kan perasaan ya. Tadi makanya pikiran, bagaimana nih gitu ya. Nah udah Yasin sekarang cep aja gitu, enak gitu ya. Gitu, memang itu udah ada jaminan gitu ya. Gitu, makanya tuh iya jujur ya benar. Iya. Tuh. Nggak bisa dipungkiri kebahagiaan gitu. Kemarin gak Yasinan tuh Pak Haji. Iya. Kemarin kan sepi. Iya. Hari Sabtu Minggunya puyeng gitu. Oh iya. Nah jadi itu ya. Iya. Nah jadi itulah tentang keuntungan baca Yasin ya. Ya mudah-mudahan bisa kita mengamalkan, bahkan lebih giat ya kalau bisa setiap malam tuh habis maghrib daripada nganggur baca Yasin. Atuh bagus ya. Mau setiap waktu juga ya. Iya, ayo. Iya, mau setiap waktu juga jadi bagus gitu ya. Iya. Gitu ya. Ya bahkan baca Yasin sekali itu kayak 10 kali baca Quran. Iya, tapi jangan gara-gara gitu baca Yasin aja Quran nggak pernah dibaca lagi ya. Walaupun Yasin juga Quran gitu. Ya kayak baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu kan kayak baca Quran sekali ya. Iya. Jangan lah, udahlah nggak usah baca Quran sampai habis. Yang penting baca surat Al-Ikhlas 3 kali udah jadi gitu ya. Jangan begitu. Jadi Al-Ikhlas mau banyakin tapi Quran baca begitu. Gitu intinya ya. Mungkin itu, dan insyaallah nanti ke depan saya akan bahas tentang keuntungan ziarah ke orang tua ya. Jadi kalau sekarang mah tentang keuntungan baca Yasin, dan ke depan mah insyaallah tentang keuntungan ziarah ya, khususnya kepada orang tua gitu ya. Nah ini sebenarnya mah baik yang masih ada, terutama yang sudah meninggal gitu ya. Ya supaya jangan bocor, iya nggak dibahas dulu, makanya ini mah supaya jadi penasaran gitu kayak sinetron sedang serunya apa sih. Iya tunggu, iya kelanjutannya gitu ya. Iya mungkin cukup demikian dan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadirul ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.